saudara, Anda pengguna BPJS? Nah, pasti kita sebagai pengguna BPJS ini memiliki banyak sekali pertanyaan. Mulai dari kris, terus fasilitas-fasilitas BPJS. Apa saja sih yang di-cover dan yang tidak di-cover, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi yang patut diapresiasi juga bahwa BPJS ini ya, saat ini sudah surplus dari sebelumnya defisit. Kita akan langsung saja membahasnya. Di sebelah saya sudah bergabung Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron Mukti. Halo Pak Gufron, apa kabar? Kabar baik Mbak Regina. Salam sehat Pak Gufron, Iya. Terima kasih sudah hadir di Liputan 6 di program Dialog Spesial kita hari ini. Kita akan langsung mulai saja Pak Gufron. BPJS Kesehatan ini sendiri kan Pak sudah ya dimiliki oleh 90,34% dari populasi di tanah air. Atau ini sebanyak masyarakat ada 258.321.423 jiwa Iya. yang memiliki BPJS. Bahkan lebih sekarang ini sudah 260 juta orang. Sudah bertambah Tambah lagi. lagi terus. Wow. Nah, ini kan berarti dikatakan bahwa BPJS Kesehatan menjadi pengelola sistem jaminan sosial terbesar di Betul. dunia gitu ya, Ya. Pak. Nah, bagaimana Untuk yang sifatnya kontributif ya, artinya ada iuran yang dibayarkan gitu. Jadi BPJS itu mengumpulkan iuran dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari perusahaan ke perusahaan dan lain sebagainya. Nah, dan pasti kan ini memiliki tantangan tersendiri. Oh iya, tentu ya jelas. Pak Gufron. Nah, bagaimana Anda mengelola tantangan ini, Pak? Nah, itulah satu PR kita bersama. Dan hidup itu tidak indah kalau tidak ada tantangan. Iya. Nggak seru ya, Pak? Perlu tantangan itu, tetapi yang kita bisa mengelola dan memanage tantangan itu agar sebaik mungkin ya. Untuk kita ketahui ya, kalau Pancasila ya, kita ada gotong royong ya, nilai-nilai gotong royong. Itu yang bisa dirasakan oleh ratusan juta orang ya. Coba sebut, Mbak Regina, bisa nggak selain program perlindungan sosial atau program jaminan kesehatan ini, JKN gitu. Ratusan orang dengan konsep gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua gitu. Ada nggak? Apa ya? Sulit. Sulit, iya. Iya. Makanya ini memang pemerintah dan negara mewajibkan untuk semuanya ikut bergotong royong karena itu nilai-nilai kita Indonesia gitu. Betul, betul. Tadi saya juga sempat bahas di awal Pak bahwa dari yang sebelumnya defisit sekarang sudah surplus begitu ya, dan pasti ini kemarin tantangan dan PR yang besar juga yang dilakukan oleh Pak Gufron dan juga tim. Tapi kita penasaran nih Pak, soalnya kan di tahun 2021, 2022 begitu kan BPJS membuktikan surplus. Ini informasi untuk Anda juga bahwa 56,51 triliun pada 2021 38,76 triliun. Koreksi jika salah begitu ya Pak. Nah, ini aset kan netonya. Iya. Nah, ini boleh diinformasikan nggak sih Pak, ini defisitnya itu surplusnya itu yang seperti apa gitu Pak? Iya. Jadi tahun 2020 kita terima kasih ya kepada direksi, kepada seluruh pihak yang kemudian mencoba mengupayakan untuk cash flow-nya membaik. Tapi cash flow yang membaik itu kalau kewajibannya dibayarkan defisit. Nah, baru tahun 2021, nah itu setelah kewajiban kita bayarkan, nah ada dalam tanda petik surplus ya, atau aset neto yang Anda sebut tadi 38, kemudian di tahun 2022 itu sudah jauh lebih baik lagi gitu. Jadi kalau aset itu sendiri itu apa, boleh diperjelas? Iya, itu semacam surplus atau sisa hasil usaha kalau sebuah usaha. BPJS ini kan bukan lembaga profit ya, lembaga not for profit, uangnya itu adalah uang titipan dari peserta gitu. Sehingga itu antara yang kita peroleh, yang kita terima, dan yang kewajiban kita bayarkan karena peserta pakai pelayanan kesehatan, ya mereka yang sakit, yang itu setelah kita bayarkan ada sisa. Ya, sisanya itu yang tadi 38 di tahun 2021 dan 56 ya triliun di tahun 2022. Begitu. Apakah dengan surplus ini sendiri bisa kita katakan bahwa menjamin fasilitas dari BPJS sendiri lebih baik? Oh, jelas ya. Untuk diketahui baru pertama kali di dalam sejarah per-BPJS Indonesia tarif kapitasi kita naikkan ya, tentu bersama Kementerian Kesehatan ya. Dan kita tidak hanya itu ya, untuk rumah sakit yang sebelumnya kami punya hutang, kami declare ya tidak punya utang BPJS kepada rumah sakit. Ini untuk diketahui karena banyak yang tidak tahu. Betul. Tidak hanya tidak punya hutang ya,
kemudian kami berikan uang muka. Jadi rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan lebih baik, kita berikan uang muka lebih banyak lagi. Belum kami verifikasi, sudah kami bayar dulu. Biar rumah sakit cash flow-nya baik, ya, tidak punya hutang kepada supplier di rumah sakit, ya, yang mensuplai obat, alat, dan lain-lain begitu. Tidak berhenti di situ, bersama Kementerian Kesehatan kita naikkan tarif dari BPJS yang dibayar kepada rumah sakit, gitu. Jadi itu adalah benefitnya dari Iya, surplus ini karena sendiri. begini, karena ini lembaga publik, not for profit, sehingga kalau ada kelebihan tadi kita kembalikan untuk meningkatkan mutu layanan. Berarti belum perlu ada kenaikan iuran juga untuk di 2024? Belum perlu, ya. Jadi 2024 Presiden juga sudah mengarahkan tidak boleh naik dan tidak perlu naik, gitu. Oke, tapi kan ini kabar gembiranya ya Pak, Ya. surplus tadi. Tapi kan kalau yang Pak Gufron juga bilang, kita butuh tantangan lah gitu istilahnya. Kita butuh tantangan biar lebih seru gitu ya Pak ya. Nah saya juga Bukan saya butuh tantangan, tapi di dalam hidup tidak pasti ada lepas tantangan, dari gitu. tantangan, pasti Iya. ada tantangan. Nah. Bukan kami menantang ada tantangan, bukan. Tapi tidak lepas dari tantangan. Ini salah satu tantangannya juga Iya. nih. Saya yakin bahwasanya memang sampai saat ini BPJS Kesehatan juga masih gitu ya Pak, memiliki banyak keluhan dari Iya. masyarakat Iya. gitu ya. Kalau ngomongin soal datanya juga nih Iya. Saudara, ada peningkatan dari sekitar 300-an keluhan selama 2021 jadi Iya. 400-an di 2022. Dengan keluhan dari masyarakat ini sendiri, bagaimana Anda meresponsnya dan apa Iya. terobosan kebijakannya gitu Pak Iya. dari BPJS ini untuk menghapus begitu ya stigma Iya. layanan diskriminatif yang sering Iya. kita dengar gitu. Baik, jadi BPJS Kesehatan itu sekarang mengadakan satu transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan itu terdiri dari dua hal. Satu, transformasi organisasi. Ada deputi direksi yang khusus menangani tentang manajemen mutu layanan dan kerjasama Vaskes, ya. Ada lagi yang komunikasi dengan organisasi atau komunikasi organisasi dan lain sebagainya. Itu secara struktur organisasi kami melakukan perubahan, transformasi, perbaikan. Ini baru berarti Pak? Baru ini baru. Ya. Kemudian yang kedua, transformasi kultur atau transformasi kultural atau budaya. Jadi budaya kerja di organisasi kami rubah dan sekarang itu terinternalisasi nilai-nilai, ya, yang FTA-nya full time equivalent, ya, yang biasanya pegawai BPJS itu kerja itu 1,2 FTA full time equivalent. Jadi satu orang sama dengan satu orang lebih 20% gitu. Sekarang menjadi 1,5, terakhir itu 1,8. Jadi satu orang pegawai BPJS itu hampir sama dengan kerjanya 2 orang, 1,8 gitu. Jadi secara budaya mereka harus kita upayakan untuk fun, ya, artinya dia senang, tetapi juga meaningful, bermakna dari kerjanya, begitu. Oke. Ya, ini sejak tahun berapa Pak? Tahun 2021. 2021 Ya. begitu. Tapi sampai sekarang dari kebijakan dari yang baru ini, terobosan Ya. yang baru ini, apa manfaatnya Pak? Sudah terlihat? Oh sudah, jadi kita sudah mulai coba dilihat, ya. Kalau tadi ada diskriminasi dari rumah sakit, kita sudah kasih sekarang di rumah sakit itu harus memasang, ya. Ini yang baru, kerjasama baru, ya, mengenai janji pelayanan. Harus lebih mudah, lebih cepat, non diskriminatif atau setara. Gitu. Lebih mudah, lebih cepat, non diskriminatif atau setara. Gitu. Ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat, setara. Nah itu dicantumkan di rumah sakit yang bisa dilihat oleh pasien atau oleh peserta dengan mudah, ya. Contohnya umpamanya menerima hanya dengan KTP, tidak perlu kartu BPJS, KTP saja bisa. Ya, di banyak negara masih belum bisa, ini Indonesia bisa. Tidak di situ saja, tidak perlu fotokopi. Jadi mereka janji rumah sakit tidak akan minta fotokopi. Untuk apa fotokopi? Oh iya, gitu. Terus kemudian banyak hal lagi, tapi terakhir itu tidak mendiskriminasi, tidak akan meminta-mintai. Dan ini sudah berlaku? Berlaku, Sudah ya. berlaku, Ya, ya, tapi masih ada seperti Anda bilang yang mendiskriminasi, tantangan masih ada, tetapi sudah jauh berkurang daripada sebelumnya. Gitu. Baik, berarti ini adalah terobosan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, begitu ya Saudara? Tidak hanya begitu loh, ya, kita sekarang itu antri saja bisa dari rumah. Dulu, iya, antri dari rumah, dari warung kopi bisa. Ya, tinggal ngisi aja mobile CKN, mau antri jam berapa gitu, di situ bisa? ada, bisa.
Bahkan tidak berhenti di situ dulu ya. Kami itu belum dilantik, tapi sudah mulai banyak. Ada yang selamat, ada yang Pak, gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu 6 jam ya, 7 jam, 5 jam. Saya sampaikan sebentar-bentar, dilantik aja belum Anda udah protes, tunggu dulu, nah, kan gitu kan. Nah sekarang rata-rata 2,5 jam. Antri Rata-rata, iya, rata-rata gitu. 2,5 Iya, jam. Tapi iya. kalau kita ngomong soal antri, fasilitas begitu ya Pak Iya. ya. Tentu kan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan Iya. ini sendiri gitu di seluruh Iya. Vaskes peserta BPJS ini Iya. masih jadi sorotan Pak untuk Iya. di Vaskesnya Iya. begitu ya Pak. Jadi bagaimana kalau dari BPJS sendiri untuk memastikan gitu ya, Iya. untuk layanan kesehatan yang diterima BPJS ini sama, setara Iya. dengan pasien swasta Ya, gitu. tadi sudah kami sampaikan, kami bukan atasannya rumah sakit, sakit. ya, tetapi kami kerjasama kontraktual ya. Tapi kalau ada rumah sakit yang mendiskriminasi ya, ya kami ingatkan kalau terus ya lebih baik tidak usah kerjasama dengan BPJS. Itu begitu. sanksinya gitu Iya, ya, kalau iya. diskriminatif Karena tidak kalau usah dulu kerjasama. itu rumah sakit ogah-ogahan kerjasama BPJS. Kalau Sekarang pada mau. pada antri yang kerjasama dengan BPJS. Nah, tetapi kalau mereka masih tetap membeda-bedakan, mendiskriminasi, memberikan pelayanan nggak bagus kepada peserta BPJS, ya terpaksa kami evaluasi. Tapi kami ingatkan dulu gitu. Dan kami bukan atasannya, tetapi hubungan kami adalah hubungan kerjasama. Iya. Gitu. Dan sanksinya adalah kalau ada mungkin rumah sakit yang dirasa diskriminatif boleh dilaporkan Oh begitu boleh, ya, Pak? dan kami memberikan bisa care center ya 165, tinggal 165, telepon ataupun ke WA itu bisa 08 118 165 165 tinggal di WA juga bisa. Dicatat itu nanti Iya. akan ditindaklanjut tentunya dari Iya, BPJS tentu. dilihat dulu Iya. seperti apa gitu Iya, ya bentuk di web bisa diskriminatifnya. datang ke kantor kami di cabang seluruh Indonesia ada, dan juga bisa di rumah sakit itu kami tempatkan ya. Banyak rumah sakit ya umumnya kami tempatkan namanya BPJS 1, BPJS siap membantu. Nah, itu ada BPJS tenaganya 1. dihubungin ya. Baik, BPJS 1, BPJS yang membantu ya. Silakan kalau ada yang merasa mungkin rumah sakitnya diskriminatif. Tapi kalau kita ngomongin soal saya juga Pak sebagai pengguna BPJS gitu ya. Oh, iya Kadang-kadang kan saya, iya dong. Saya kira pakai asuransi yang Saya lain. mah cinta Indonesia Pak. Cinta BPJS Siap, saya. siap. Tapi saya sebagai pengguna BPJS tuh, saya juga pernah mengalami Pak. Maksudnya kadang-kadang ada pertanyaan yang timbul bahwasanya penyakit apa yang di cover nih oleh BPJS? Apa sih siap. penyakit yang tidak di cover BPJS? Karena Iya. kan ada saja rumah sakit, oh mohon Iya. maaf untuk ini tidak di Tidak cover di-cover BPJS gitu, gitu ya, Pak. Nah, ya. itu gimana? Ya, baik. Jadi sebetulnya selama sesuai dengan indikasi medis, artinya tidak dibikin-bikin ya. Kalau dibikin-bikin, umpamanya saya tuh hidungnya kepingin mancung, tapi mancungnya kok keluar nih, saya mau mancung ke dalam, umpamanya. Ya gitu ya, umpamanya. Itu tidak di-cover memang, ya karena kosmetik. Nah, kalau secara indikasi medis itu memang perlu, nah siapa yang menentukan? Dokternya. Bahwa oh ya ini Anda perlu di treatment ya. Maka BPJS akan membayar dan masuk itu semua dibayari oleh BPJS. Jadi gitu. intinya semua penyakit Iya. itu bisa di cover oleh Betul, BPJS. yang ada indikasi medis, Yang ada indikasi medis. dan sesuai prosedur. Ah. Jangan tiba-tiba terus, wah ini saya perlu CT scan, saya ini dia sendiri yang ngarang ya, atau yang minta ya, Iya. itu nggak bisa ya, harus ditentukan karena ini indikasi medis oleh dokternya, gitu. Oke, ini boleh dicatat ya, Oh, iya. dari Pak Dirutnya sendiri bahwa semua penyakit itu sebetulnya bisa di cover gitu ya, Sesuai asalkan indikasi medis medisnya dan jelas, sesuai prosedur. Ya. Ngomongin soal prosedurnya Pak, Ya. tapi kalau kita berbicara ngomongin prosedurnya, kadang-kadang kan kita harus kemana dulu, ke Vaskesnya dulu Ya. Pak, baru nanti ke rumah sakit tipe yang kalau tipe C dulu ya biasanya ya Pak, atau Ya. tipe baru dirujukan lagi Ya, gitu kan, ya. itu kan memakan waktu ya Pak kadang-kadang, apalagi kadang mungkin kita penyakitnya yang aduh sudah butuh ditangani Iya. gitu. Nah, itu gimana Pak? Ya makanya untuk itu perlu prosedurnya itu harus ke layanan primer dulu atau FKTP kita sebutnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu bisa berupa puskesmas, bisa berupa klinik, bisa berupa apa saja, tapi tingkat pertama gitu. Kalau sudah bisa ditangani di situ dan ditentukan oleh dokternya di situ, ini perlu dirujuk apa tidak gitu. Untuk diketahui ya, di banyak negara ya seperti di UK itu ketemu spesialis itu susahnya bukan main. Iya, termasuk di katakanlah Australia tetangga kita ya. Kalau untuk operasi yang sifatnya elektif, artinya itu tidak emergensi, itu bisa nunggu 6 bulan ya. 5 bulan, 6 bulan. Di Indonesia jarang itu.
Kita nunggu sebulan aja atau sebulan lebih udah teriak ke medsos kemana-mana gitu. Jadi prosedurnya sekali lagi ke vaskes primer dulu. Dari situ kalau dokternya kemudian bilang Anda perlu dirujuk ke rumah sakit, baru ke rumah sakit. Tapi Pak, ini saya tuh juga menampung nih Pak, dari keluhan teman-teman tadi ya di kantor ini kan kita ngobrol-ngobrol kalau soal BPJS kan nggak ada habisnya ya Pak, karena semua pengguna gitu kan. Kadang-kadang tuh kendalanya di vaskes gini, kita udah ngerasa nih berat atau apa penyakitnya seperti apa, tapi di vaskes atau di puskesmas atau di mana katakanlah, wah ya pulang aja minum obat demam aja atau apa, padahal mungkin yang merasa kondisinya lebih berat gitu Pak. Nah harusnya ternyata pas sudah langsung ke rumah sakit tanpa BPJS pakai swasta, oh iya ternyata serius nih gitu. Nah kan itu kan kadang itu sering Pak terjadi. Nah itu bisa dilaporkan tadi ke care center 165 atau bisa ke WA tadi, WhatsApp, atau ke kantor BPJS atau menghubungi ke web kami atau ke mana saja bisa. Tapi kalau dari Bapak sendiri dari BPJS akan ada evaluasi nggak Pak soal alur pelayanan kita yang step-stepnya ini? Jadi kami itu banyak melakukan satu perubahan untuk mempermudah. Jadi contohnya penderita kanker dulu, wah Anda penderita kanker harus dirujuk oleh FKTP. Setelah FKTP merujuk di rumah sakit, dia datang lagi hari berikutnya harus dirujuk lagi ke FKTP. Itu kami tiadakan untuk sampai 3 bulan gitu ya. Termasuk untuk talasemia ya, talasemia mayor kayak gitu, kanker, yang tidak perlu. Termasuk untuk cuci darah ya, itu bisa sampai berlangsung sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan ya dicek lagi di kliniknya gitu. Oke, baik. Ini kabar gembira juga ya yang baru saya tahu juga. Mungkin Anda juga baru tahu ya informasi. Termasuk juga nanti yang tadi mau kesulitan kemana-mana ya, itu kami evaluasi terus ya. Gitu. Selalu ada perbaikan dari BPJS tentunya ya untuk masyarakat Indonesia. Pak, saya mau cek fakta nih. Ada beberapa kan mungkin informasi yang beredar di sosial media atau di mana. Jadi kita langsung cek faktanya ya sama dirutnya BPJS nih saudara ya. Kita cek fakta hal-hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat Pak. Yang pertama, tadi ini udah dijawab, tapi mungkin boleh ditegaskan lagi Pak. Malas pakai BPJS karena harus antri kalau mau periksa. Iya. Jangankan BPJS, non BPJS juga antri. Kenapa? Karena jumlah dokter spesialis di tempat kita terbatas. Iya. Jadi vaskesnya juga terbatas. Jadi pastilah antri itu. Nah, jadi biasa peserta BPJS juga antri, tapi non BPJS juga antri. Untuk diketahui BPJS awalnya tadi 6 jam antri, sekarang 2,5 jam. Gitu. Bahkan sekarang bisa antri dari rumah, dari mobil, dari warung kopi, dari mana aja bisa. Tadi, iya, JKN gitu. Ya Pak. Iya. Oke. Cek fakta kedua. Males pakai BPJS karena tak semua obat di cover. Benar nggak Pak? Tidak betul. Tidak betul. Jadi kecuali kalau obat itu maunya dia sendiri. Asal obat ini memang dibutuhkan dan sesuai dengan indikasi medis ya, itu harusnya diberikan ya. Nah, kalau sampai tidak diberikan, pasien suruh beli sendiri obatnya. Tolong hubungi BPJS 1 tadi. Kembali lagi, call BPJS 1 ya. Iya, ada orangnya loh ya di rumah sakit tadi. Ada seragamnya. Gitu. Oh ada ya? Ada. Oh, oke. Selanjutnya Pak, males pakai BPJS karena layanan perawatannya ogah-ogahan. Iya, tolong kalau seperti itu seringnya itu dengar, tetapi dulu waktu BPJS itu masih defisit ya. Mungkin bukan sekarang ya, bukan sekarang. Jadi kalau kita lihat kapan Anda kejadian dulu gitu. Oh saya dengar loh, dengar tapi dia nggak ngalamin gitu. Nah dulu memang bahkan jangankan itu ya, teman-teman dokter saya karena bayarnya tadi telat, mungkin dianggap sedikit dan lain sebagainya. Dokter-dokter teman saya itu pada nyanyi BPJS rasa telo, BPJS bikin gelo, BPJS bikin kecewa. BPJS bikin kecewa, kurang. Memang betul itu dirasakan. Nah, iya dulu. Tapi dulu. Sekarang akhirnya kita bikinkan lagu BPJS rasa durian, BPJS keren gitu. Belum diverifikasi pun sudah kami bayar. Jadi BPJS liriknya sudah berubah sekarang. BPJS rasa durian, BPJS keren. Gimana komen ya? Bener BPJS sekarang udah keren? Benar, setuju ya. Baik, kita akan lanjut lagi Meskipun Pak. sekali lagi ya masih ada rumah sakit yang mendiskriminasi masih ada, saya lihat ya. Dan itu bisa dilaporkan, nanti kami evaluasi kerjasama. Untuk perbaikan kita bersama ya Pak, untuk layanan kesehatan di Indonesia juga pasti ya. Nah kita akan lanjut Pak, ini kalau sekarang saat ini bagaimana sih Pak peran BPJS sendiri gitu ya Pak Gufron dalam pembahasan daftar inventaris masalah atau DIM sendiri di rancangan Undang-Undang Kesehatan Pak? Nah ini memang rencana Undang-Undang Kesehatan itu sudah jadi undang-undang.
Iya, jadi memang sekarang sudah bisa di-download Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ya. Yang terbaru? Iya, ada yang bilang Undang-Undang Omnibus Law dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ini yang jelas yang terkait dengan BPJS sudah di-drop. Gitu. Oke, baiklah. Nah, terus kalau BPJS sendiri kan punya target ya, punya target Pak. Targetnya adalah 98% dari populasi di tahun 2024. Ini targetnya betul ya Pak? Iya, itu Belum karena tercapai? belum Bagaimana tercapai. Pak mencapainya? Iya, tentu kami sekarang ada program pesiar ya, melakukan penelusuran, melakukan mapping, kemudian meregistrasi dan lain sebagainya. Dan kami bikin semacam kader-kader, kemudian kita kerjasama ya, dan kami beruntung karena Presiden ya, tahun 2022, instruksi Presiden pertama kali itu adalah instruksi untuk optimalisasi program JKN, di mana 30 kementerian lembaga untuk ikut serta mensukseskan program JKN itu. Oke. Gitu. Sorry Pak, saya kembali ke undang-undang tadi ya Pak. Ya. Saya baru ngeh lagi gitu. Tadi Bapak bilang di drop gitu ya untuk Ya. undang-undang itu kenapa Pak? Ya karena memang BPJS itu punya undang-undang sendiri, namanya Oh, gitu. Undang-Undang Lex Spesialis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2000 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS ya. Ada undang-undangnya sendiri? Ada undang-undang sendiri, udah diatur sendiri dan sudah on the right track dan sudah semakin bagus, semakin dirasakan. Sekali lagi saya kalau tanya gotong royong ya, yang merupakan nilai-nilai ya bisa diturunkan dari Pancasila juga, itu yang bisa dirasakan ratusan juta orang Indonesia dan bisa berjalan adalah JKN. Jadi sudah on the right track, jangan dirubah-rubah nih relnya ya. Maka ya ini karena dananya miliknya peserta ya, kita bertanggung jawab kepada peserta. Kalau peserta itu ratusan juta ya, sekarang sudah 260 juta, maka BPJS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oke, baik. Nah, kemudian Pak beberapa waktu lalu ini Komisi 10 DPR gitu ya pernah menyoroti masalah banyak peserta yang menunggak iuran BPJS Oh, Kesehatan. maksudnya Komisi 9. Iya. Oke, Komisi 9 ya Pak. Saya ralat. Nah, bagaimana Pak untuk dari strategi sendiri dari BPJS Kesehatan sendiri agar jumlahnya yang menunggak ini tidak semakin banyak gitu? Baik, jadi kami memiliki berbagai macam pendekatan ya. Mulai dari katakanlah ada inovasi pendanaan, inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN. Itu yang jelas kami mengumpulkan dana-dana dari orang yang kaya, dari perusahaan kaya, dari ini yang kepingin membantu yang iurannya nunggak, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu itu terbatas ya. Yang kedua kami tentu juga berusaha untuk kerjasama dengan berbagai pihak tadi untuk mereka bisa termasuk pesiar tadi menjadi peserta dan aktif. Kami kemudian mengeblas ya, mengingatkan kepada mereka yang menunggak ya, itu untuk jangan lupa ya untuk membayar iurannya begitu. Tidak berhenti di situ, kami mengembangkan berbagai aplikasi ya. Ini salah satu contohnya ya, aplikasi yang bisa menghitung ya kira-kira dia punya kemampuan berapa dan mau mencicil berapa gitu. Tapi akan ada pemutihan nggak Pak mungkin? Oh iya, pemutihan ya gitu? yang jelas itu kalau hutangnya itu sampai 6 tahun, ya, 4 tahun, 10 tahun, kami hitung hanya 2 tahun. Oh, 2 tahun Iya, gitu ya. Tapi iya. kartunya tidak dinonaktifkan Pak kalau udah utangnya sampai 6 tahun gitu? Ya waktu utangnya belum diberesi nonaktif. Nonaktif ya. Iya. Berapa lama sih Pak kalau kita tidak bayar sampai kartu kita dinonaktifkan itu Pak? Iya, tadi 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Iya. Berarti 2 tahun tidak Iya. bayar, kartu otomatis nonaktif Iya, gitu iya. ya. Tapi pada saat bayar So, kalau dia memang ya istilahnya itu punya tunggakan ya biasanya ya tidak aktif sampai tunggakan itu dilunasi. dilunasi ya. Baiklah kalau gitu ya. Terus Pak, ini mungkin terakhir nih dari kita Pak berbicara mengenai data peserta nih yang juga masih jadi PR tentunya di BPJS ya Pak. DPR juga menyarankan nih untuk BPJS Kesehatan bisa mengupdate dari kepesertaan supaya tidak ada masalah saat akan menggunakan layanan sendiri. Nah, langkahnya bagaimana kalau dari BPJS Iya tentu Kesehatan, kita berharap pemerintah daerah
untuk bisa juga kita kerjasama, tapi tidak hanya pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial yang melakukan validasi, perbaikan data tadi, demikian juga dengan Dukcapil ya. Tetapi juga tidak berhenti di situ, kami selalu memberitahukan kepada peserta untuk mereka aktif mengecek, mencocokkan datanya itu sesuai apa tidak kayak gitu. Kalau tidak sesuai harus lapor. Lapornya gitu. kemana Pak? Lapornya ke care center bisa, ke WA tadi bisa. Oh bisa, dan bisa. nanti dibantu revisi gitu iya, ya? Oh. ke kantor bisa. Bahkan mereka merevisi sendiri juga bisa dengan mobile CKN ya. Oh, bisa. Tapi harus pakai identitas dia sendiri ya. Kalau orang lain nggak bisa, nanti pasti ada pertanyaan kayak bank gitu loh. Oke, Iya. baik. Jadi ada verifikasi yang Iya, harus iya. saya nih Regina Harus gitu lakukan. mau Iya. ganti saya harus saya sendiri gitu ya iya. Pak. Baiklah. Nomor HP saya berubah kayak gitu dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Gufron. Tentunya ini informasi yang menarik sekali untuk kita semua Siap. hari ini gitu ya, bahwa sudah banyak kemudahan yang bisa Iya. kita rasakan sekarang. Iya. Banyak improvement dari iya. BPJS Kesehatan yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia Tidak saat hanya ini. itu, karenanya ya sampai namanya ISA itu International Social Security Association, yang kantor pusatnya itu di Jenewa, anggotanya 160 negara, memberikan award kepada BPJS bahwa BPJS itu mendapatkan Good Practice Award terbaik se-Asia Pasifik. Wih, Gitu. tepuk tangan. Keren. Semoga selalu improve Pak, nanti Siap. semakin Terima kasih. memperbaiki semuanya Terima gitu kasih. ya, masih perlu diperbaiki tantangannya ke depan bisa diselesaikan dengan baik. Siap. Masyarakat Indonesia semakin mudah untuk berobat, mendapatkan fasilitas yang baik, obat yang dibutuhkan tentunya dengan BPJS Kesehatan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan sudah bergabung bersama kami dan berdialog hari ini di Dialog Spesial. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Regina, Sehat terima selalu. kasih.